ke-28. Sekarang kita lanjutkan nomor yang ke-29. Qala al-muallif hafizahullah, salah satu kafan berupa kain hibarah. Dalil hadis nomor 57, an Jabir radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza apabila tuwfiya, telah wafat ahadukum, salah satu dari kalian, fa wajada, lalu dia itu mendapatkan syai'an, sesuatu, maksudnya adalah kekayaan. Falikafan, maka hendaklah dia dikafani fi thawbin, pada sebuah baju, hibaratin, yang berupa hibarah. Dan hibarah ini adalah kain dari kapas atau dari katun, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mu'jamul Wasit, dan dia merupakan burdah, yaitu sebuah kain yang bercorak garis-garis, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan disunahkan agar salah satu dari kain kafan yang biasanya 3 helai untuk laki-laki dan 5 helai untuk wanita, itu salah satunya adalah berupa kain hibarah. Jadi tidak semuanya berupa hibarah, tapi hanya salah satunya saja yang berupa kain hibarah. Karena di sini dikatakan fi thawbin, ada satu baju hibaratin yang berupa hibarah. Maka dipahami salah satunya adalah kain hibarah, tidak semuanya. Baik, dari hadis ini bisa diambil 2 pelajaran. Yang pertama, disunahkannya menggunakan kain hibarah sebagai kain kafan. Yang kedua, bahwasanya kain kafan itu tidak harus berwarna putih, karena hibarah ini tidak berwarna putih, akan tapi berwarna garis-garis. Jadi ada warna lainnya lagi selain warna putih. Kemudian syai'an di sini, sesuatu, itu maksudnya adalah kekayaan. Dari mana kita tahu bahwasanya syai'an itu adalah kekayaan? Dari hadis Nabi SAW yang lain. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu saling menjelaskan. Pada hadis riwayat Ahmad, kalau yang tadi itu adalah hadis riwayat Abu Dawud, ya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sahabatnya sama, yaitu Jabir, tapi kalimatnya berbeda. Beliau mengatakan, man wajada, barang siapa yang mendapatkan sa'atan, kelonggaran, yaitu kelonggaran harta. Berarti maksudnya adalah kekayaan. Nah, maka kata-kata sa'atan ini, kelonggaran harta, ini merupakan penjelasan bagi kata-kata syai'an yang disebutkan di dalam hadis ini. Maka saling menjelaskan antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Dan itu adalah kaidahnya para ulama di dalam memahami hadis-hadis Nabi SAW. Antara satu dengan yang lainnya itu saling menjelaskan lafal-lafalnya. Kemudian nomor 30, kafan untuk laki-laki ada 3. 58, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kuffina, telah dikafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathati athwab, pada 3 baju. Biyudin, yang berwarna putih, sahuliyatin, yang terbuat di kota Sahul, nama sebuah tempat. Sahuliyah ini memang ada beberapa penafsiran, tapi tafsir yang dipilih pada buku ini adalah buatan kota Sahul. Jadi di dalam terjemahnya disebutkan buatan kota Sahul. Ini adalah salah satu tafsir bagi kata-kata Sahuliyah. Yang terbuat min kursuf, dari kapas. Laisa fiha qamis, tidak ada kumisnya, maksudnya tidak ada bajunya. Wala imamah, dan juga tidak ada serban padanya. Hadis muttafaqun alaih, yaitu riwayat Bukhari Muslim. Imam Ahmad menambahkan jududin, baju itu baru, Yamaniyah, yang terbuat di kota Yaman. Jadi mungkin Sahul dengan Yaman itu adalah sama, ya. Mungkin Sahul ini adalah salah satu tempat di kota Yaman. Laisa fiha qamis, tidak ada padanya gamis, wala imamah, tidak ada padanya serban. Udrija, Nabi itu dimasukkan fiha, di dalam kafan tadi, idrojan, dengan sebenar-benar pemasukan. Baik, dari hadis ini kita bisa mengetahui yang pertama bahwasanya kafannya laki-laki itu adalah salasah, 3 helai pakaian. Kenapa kita katakan ini untuk laki-laki? Karena di sini adalah kuffina Rasulullah. Rasulullah kan laki-laki. Maka memahami hadis ini adalah untuk laki-laki kafannya 3 helai baju. Kalau untuk perempuan bagaimana? Ada hadisnya yang lainnya, sehingga tidak dipahami dengan hadis ini. Meskipun boleh saja seorang wanita misalnya dikafani 3 helai pakaian, tidak ada masalah. Karena 3 helai pakaian ini bukan kewajiban. 5 helai pakaian untuk wanita juga bukan kewajiban. Yang penting yang wajib itu adalah dari kepala sampai kakinya semuanya tertutupi oleh kain kafan.
Maka seandainya kain kafan satu saja dan sudah tertutupi seluruh badannya, maka ini sudah hilang kewajiban kita terhadap mayit tadi. Maka salasah ini dipahami oleh para ulama, hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kain kafan disunahkan putih dan memang tidak harus putih karena ada hibarah yang tidak putih. Dan yang ketiga, bahwasanya kain kafan itu sebaiknya tidak ada komis dan juga tidak ada imamah, tapi memakai kain biasa yang tidak berjahit atau yang tidak disambungkan dengan jahitan. Akan tapi ini juga merupakan sebuah sunnah saja. Seandainya seseorang dikafani dengan komis, dengan baju yang sudah jadi, atau dengan imamah, dengan serban, maka ini tidak berdosa. Karena juga pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan datang hadisnya pada poin yang berikutnya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa kain kafan itu sebaiknya jududin, yaitu yang baru. Maka ini termasuk mengamalkan sunnah yang kemarin sudah kita baca. Masih ingat nggak hadisnya? Fal yuhsin. Artinya apa? Maka hendaklah memperbagus. Idza waliya, apabila mengurusi ahadukum salah satu dari kalian akhahu saudaranya, fal yuhassin atau fal yuhsin, boleh dibaca dua ya. Maka hendaklah dia itu memperbagus kafanahu, kafannya. Nah, kafan yang bagus, para ulama mengatakan satu, harus menutupi seluruh jasadnya. Yang kedua, berwarna putih, bukan yang lainnya. Yang ketiga adalah kain yang baru dan bersih. Karena kain baru ini biasanya bersih, sehingga para ulama mengatakan baru dan bersih. Sehingga kalau baru tapi kotor, maka ini juga tidak termasuk membaguskan kafan. Adapun Yamaniyah, kain terbuat dari Yaman, kemudian kain terbuat dari sahul, ini bukan merupakan sunnah. Cuma kebetulan saja. Kebetulan pada waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan kain kafan dari Yaman atau dari sahul. Sehingga kita tidak usah mengusahakan untuk membeli kain yang dibuat oleh orang-orang sahul atau orang-orang Yaman. Sama saja, kain dibuat orang sahul atau orang Solo atau orang Klaten, semuanya adalah sama saja, asalkan dia itu berwarna putih dan baru. Hadis nomor 59, kain kafan untuk wanita adalah 5 helai, lebih banyak daripada laki-laki. Tapi sayangnya hadisnya dhaif. Diriwayatkan dari Laila binti Qanif. Jadi ini seorang wanita yang meriwayatkannya. Qalat, dia mengatakan, kuntu adalah saya fiman termasuk orang yang ghassala memandikan Ummu Kulthum binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah istrinya Utsman bin Affan. Inda wafatiha, ketika dia wafat, fakana maka adalah awwalu, pertama kali ma'aqana, apa yang diberikan oleh kepada kami Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah al-hiqa. Al-hiqa artinya sarung. Kalau di sini diartikan apa? Ya, sarung. Ini sudah benar. Karena al-haqwu itu adalah yang diikat pada pinggang. Yang diikat pada pinggang itu biasanya adalah sarung. Tsumma dir'u, kemudian baju kurung, yaitu baju yang panjang dari atas sampai bawah, yang biasanya dipakai oleh para wanita, atau seperti baju yang saya pakai ini. Ini adalah baju kurung. Tsumma al-khimar, kemudian kerudung, yaitu yang menutupi kepala. Tsumma milhafah, kemudian selimut. Tsumma, kemudian udrijat, yaitu dimasukkan ba'du, setelah itu fi thawbil akhar, pada baju yang lain, yaitu baju yang terakhir yang menutupi seluruh tubuhnya. Qala, Laila mengatakan, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sendiri jalisun, sedang duduk indal babi, di samping pintu. Ma'ahu, bersama Nabi, kafanuha, kafannya Ummi Kulthum, yunawiluna, Nabi itu memberikan kepada kami akan kafan tadi itu sauban, satu kain. Jadi maksudnya diurutkan dari pertama, al-hiqaq dulu diberikan, kalau sudah selesai dipasangkan baru ad-dir'u diberikan, kalau sudah selesai dipasangkan baru al-khimar diberikan, dan seterusnya. Jadi bertahap memberikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, tapi sayangnya derajatnya dhaif, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil. Akan tapi meskipun tidak bisa dijadikan dalil, alias kita tidak boleh mengatakan ini sunnah Nabi karena hadisnya dhaif, akan tetapi boleh saja mengamalkannya, tidak ada masalah. Kenapa? Yang penting kita itu mengamalkannya tidak dalam rangka meniatkan sebagai sunnah Nabi, karena ini termasuk muamalah. Muamalah itu apa? Muamalah itu berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah adalah ghairu ma'qulil ma'na, tidak bisa dipaham. Kenapa salat zuhur 4 rakaat? Kenapa subuhnya 2 rakaat? Dibalik saja, ya. Subuh kan masih fresh 4 rakaat saja. Zuhurnya karena sudah lelah 2 rakaat saja. Nggak bisa.
Karena ghairu ma'qulil makna, tidak bisa dipaham. Tapi kalau muamalah itu adalah sesuatu yang ma'qul, yang bisa dipaham. Kenapa wanita itu pakaiannya lebih banyak daripada laki-laki misalnya? Wajar, karena wanita itu lebih tertutup semestinya. Sehingga pakaian wanita ketika dia masih hidup itu lebih besar dan lebih longgar daripada laki-laki. Demikian juga ketika matinya itu diperbanyak pakaiannya, ini adalah sesuatu yang ma'qul, yang masuk akal. Maka ini termasuk muamalah, tidak ada masalah. Diberi pakaian 5, atau diberi pakaian 4 atau 3, terserah saja. Kemudian dari hadis ini bisa diambil beberapa pelajaran. Yang pertama, ghassala Ummu Kulthum, menunjukkan bahwasannya yang memandikan jenazah wanita itu adalah wanita juga. Karena di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun yang wafat adalah putrinya, tapi beliau tidak memandikan, tapi diserahkan kepada para wanita. Yang hadir di dalamnya adalah Laila, ini salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga yang hadir di sana ada Ummu Atiyah. Kalau hadisnya Ummu Atiyah itu sahih, tapi kalau hadisnya Laila ini dhaif. Maka dari hadis yang dhaif ini dikuatkan oleh hadisnya Ummu Atiyah, menunjukkan bahwasanya para wanita lah yang memandikan jenazah wanita. Pelajaran yang kedua, Ummu Kulthum adalah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan bahwasanya mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat semuanya Ummu Kulthum ini putrinya Nabi. Dan Ahlus Sunnah mengatakan putri Nabi ada 4, yang dari Khadijah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah. Tapi orang Syiah kemudian berbeda pendapat. Ada yang mengatakan putri Rasul dari Khadijah itu hanya satu saja, yaitu Fatimah. Sementara 3 yang lainnya itu bukan putri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi putrinya Khadijah dari suami yang pertama, yang lainnya. Ini ditolak langsung oleh ulama Syiah yang lain. Jadi antar mereka saling berbeda pendapat. Tapi kalau Ahlus Sunnah tidak ada yang berbeda pendapat, bahwasanya semua ini 4-4-nya adalah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran yang berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan al-hiqa, sarung. Yang dimaksud sarung ini adalah sarungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwasannya diperbolehkan seseorang mengambil barokah dari bekas-bekas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bajunya Nabi kita pakai ngambil barokah, gamisnya Nabi kita pakai ngambil barokah. Itu tidak ada masalah. Dan para ulama mengatakan mengambil barokah dari bekas Nabi itu boleh di masa hidupnya Nabi, boleh juga di masa wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Nabi sudah wafat, Aisyah itu masih menyimpan baju Nabi. Ketika ada orang yang sakit, maka diberi baju tadi. Bajunya dimasukkan dalam air, kemudian air itu digunakan untuk menyembuhkan orang sakit, mengobati orang sakit. Bisa digunakan untuk mandi, misalnya kalau orangnya gatal-gatal misalnya, atau digunakan untuk minum kalau dia itu sakit pada bagian dalam tubuhnya. Maka diperbolehkan ya, asar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diambil barokah ketika beliau sudah wafat. Adapun kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya Nabi, ya, maka diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan diperbolehkan kita itu mengambil barokah dari tanah kuburannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena zaman sekarang kita sangat sulit sekali untuk mencari bekas-bekasnya Nabi. Bajunya Nabi di mana ditemukan? Sulit. Rambutnya Nabi di mana ditemukan? Kesulitan kita. Maka karena kesulitan diperbolehkan yang gampang saja, yaitu adalah tanah kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwasanya beberapa ulama ketika mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menempelkan pipinya pada kuburan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ulama yang lain mengatakan itu tidak diperbolehkan, karena ini dikhawatirkan nanti akan menjadi hulu. Hulu itu adalah berlebihan, sehingga kalau di Saudi, kalau kita ke sana itu pasti ada penjaganya ya, di sekitar kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang menyentuh-nyentuh pintu kuburan Nabi, maka langsung diusir oleh polisinya. Iya. Kita katakan bahwasanya mereka berniat baik, yaitu berniat supaya orang-orang tidak kemudian hulu terhadap kuburan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sekedar mengisyaratkan saja, dan saya tidak mengkuatkan salah satu dari dua pendapat itu. Yang jelas, ketika para ulama berselisih pendapat, maka hendaklah kita mengambil jalan yang aman saja, yaitu kita menggunakan kaidah yang sudah populer, yang sudah sering saya sampaikan,
yaitu para ulama mengatakan al-khuruju, keluar, minal khilafi, dari perselisihan para ulama adalah mustahabun, adalah disukai. Sehingga supaya kita aman, tidak ada yang menyalahkan, tidak usah memegang-megang kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang membolehkan, ya alasannya tadi, karena itu nempel dengan badan Nabi. Laki-laki atau perempuan? Gimana? Kalau yang perempuan ada, ya tadi tempat itu kan putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anak bawaan yang tempat ini tadi. Putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Khadijah ini kan dinikahi dalam keadaan janda oleh Nabi. Nah, ketika dinikahi oleh Nabi, maka akhirnya dia melahirkan 4 putri. Maka putrinya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari suami awalnya Khadijah. Jadi bukan anak bawaan, ya. Itu anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kondisi Nabi mempunyai 4 putri ini dari Khadijah itu menguatkan pendapat bahwasanya Khadijah itu dinikahi Nabi pada usia 28 tahun, bukan pada usia 40 tahun. Biasanya orang-orang kalau menceritakan tentang Khadijah dinikahi Nabi usia 40 tahun. Tapi saya tidak menguatkan pendapat itu. Karena kalau 40 tahun, kemudian setelah itu masih punya 4 anak, ini semacam agak sulit. Tapi kalau mengikuti pendapat bahwasanya dia dinikahi usia 28, ini lebih wajar lagi. Karena putra-putranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Khadijah itu tidak hanya 4 saja, bahkan juga Nabi juga mempunyai anak laki-laki dari Khadijah, akan tapi sayangnya kemudian wafat belum menginjak usia dewasa. Jelas ya? Baik. Kemudian para ulama juga mengatakan bahwasanya mengambil barokah itu tidak boleh diterapkan kepada selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para kiai tidak boleh, karena kiai itu bukan nabi. Kiai tidak sama dengan nabi. Maka kalau disamakan itu namanya qiyasun ma'al farik, menyamakan sesuatu yang berbeda, dan menyamakan sesuatu yang berbeda dianggap sebagai sesuatu yang tercela oleh para ulama, maka disebut sebagai qiyasun madmum. Tapi pertanyaannya, kenapa hadis ini dhaif derajatnya? Di sini dijelaskan bahwasanya di dalamnya ada rawi bernama Nuh ibnu Hakim, dan dia itu adalah rawi yang majhul. Majhul itu artinya adalah tidak diketahui. Dan majhul itu ada 2 macam. Ada majhulul ain, tidak diketahui orangnya. Ada majhulul hal, tidak diketahui kondisinya. 2 majhul ini semuanya sama-sama dhaif. Tidak diketahui orangnya. Misalnya Gajah Mada. Kita sering mendengar cerita Gajah Mada. Apakah benar Gajah Mada itu ada? Kita semuanya nggak ada yang tahu, karena ceritanya sudah kuno, maka dia termasuk majhulul ain. Tapi kalau majhulul hal, kita tahu orangnya. Orangnya yang kayak gitu itu. Kita sudah pernah melihatnya. Ada orangnya. Tapi kondisinya bagaimana? Nggak ngerti. Itu semuanya adalah rawi yang dhaif. Nah, untuk Nuh bin Hakim, ini termasuk majhul yang model yang kedua. Yaitu orangnya sudah diketahui. Namanya Nuh, bapaknya adalah Hakim. Dia adalah dari orang Thaqif, maka al-Thaqafi. Tapi karena kondisinya tidak diketahui, apakah dia adalah rawi yang kuat ataukah rawi yang lemah, maka disebut sebagai rawi yang majhul, tidak diterima. Bisa dibahas insyaallah ya. Cerita Gajah Mada, nggak apa-apa untuk cerita saja, tapi jangan diyakini. Tapi jangan tanya kepada saya kalau Gajah Mada ya, karena bukan di bidang saya. Tanya kepada ahli sejarah saja. Dan kemudian hadis yang dhaif ini, Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah merupakan pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini didahulukan Imam Syafi'i dulu, karena Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Sehingga jangan dibalik, pendapat Ahmad dan Syafi'i ini kebalik. Syafi'i dan Ahmad. Nah, berarti ada 2 ulama yang lain yang tidak berpendapat demikian. Yaitu pertama siapa? Abu Hanifah dan kemudian Imam Malik. Karena urutannya adalah Abu Hanifah dulu, kemudian Malik, kemudian Syafi'i, kemudian Ahmad. Dan 4 ulama ini dari bawah sampai ke atas itu semuanya adalah menjadi murid dan guru. Maka Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik, Imam Malik adalah muridnya Imam Abu Hanifah, atau paling tidak pernah mengambil ilmu dari Abu Hanifah meskipun tidak lama menjadi muridnya.
Maka menurut Abu Hanifah tidak 5. Menurut Imam Malik juga tidak 5. Karena apa? Hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan dalil. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini dijadikan sebagai dalil meskipun hadisnya dhaif. Kenapa begitu? Karena Imam Ahmad mempunyai kaidah, kalau ada sebuah hadis dhaif yang di dalam bab itu tidak ada hadis yang lainnya selain itu, maka itu bisa dipakai. Maka itu bisa dipakai. Kita cari-cari hadis tentang 5 pakaian untuk wanita yang wafat, 5 kafan, tidak ketemu kecuali hadis ini. Ya sudah, pakai saja. Itu menurut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Maka wajar ketika beliau kemudian mengambil hadis ini sebagai mazhab beliau. Dan kemudian di dalam kitab Tamamul Minnah dikatakan bahwasanya seorang jenazah wanita itu boleh dipakaikan minyak wangi padanya, tapi minyak wangi mayit ya. Karena minyak wangi mayit ini tidak akan mengganggu kaum laki-laki. Bukan minyak wangi yang untuk orang hidup, tapi minyak wangi yang khusus untuk orang mati. Nah, itu diletakkan di antara kedua kain yang paling terakhir. Jadi wanita itu kan kain pertamanya adalah sarung, keduanya baju, kemudian ketiganya kerudung, dan yang keempat dan kelimanya adalah 2 kain yang panjang. Nah, di antara 2 kain panjang ini diletakkan minyak wangi di situ. Tidak di luarnya ya, tapi di tengah-tengah antara keduanya. Ini semuanya adalah perkataan ulama ahli fikih, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-32, kafan boleh kurang dari 3 helai apabila terpaksa. Maka kata-kata bila terpaksa ini merupakan fikihnya para ulama saja. Fikihnya para ulama. Dari mana diambil kata-kata bila terpaksa? Dari hadis nomor 60 ini. An Khabbab bin qala, inna Mus'ab bin Umairin, sesungguhnya Mus'ab bin Umair qutila, telah dibantai atau dibunuh yaitu sebagai syahid yauma Uhudin, pada hari perang Uhud. Walam takun lahu, dan tidak ada bagi Mus'ab illa namirah, kecuali kain namirah. Namir itu arti asalnya harimau. Maka kain namirah itu adalah kain yang ada belonteng-belontengnya seperti warna kulit harimau. Kunna adalah kami, idza apabila ghattaina, kami ini menutupi biha dengan kain namirah tadi, raksahu akan kepalanya, kharajat keluarlah atau tampaklah rijlahu kedua kakinya. Wa idza, dan apabila ghattaina, kami ini menutupi rijlaihi kedua kaki beliau, kharaja maka keluarlah raksuhu kepala beliau. Faqala, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghattu, tutupilah oleh kalian biha dengan kafan tadi, raksahu akan kepalanya. Waj'alu, dan letakkanlah ala rijlaihi di atas kedua kakinya syai'an, sesuatu minal idkhir, dari rumput-rumput idkhir. Ini rumput yang berbau wangi. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wan Nasa'i. Ini urutan ini jangan dibolak-balik ya. Rawahu Ahmad karena Imam Ahmad hidupnya sebelum Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu gurunya Imam Bukhari dan Muslim adalah Ahmad. Bukhari, kemudian Muslim, karena Muslim adalah muridnya Imam Bukhari. Kemudian Tirmidzi, karena Tirmidzi adalah muridnya Imam Bukhari juga, dan juga Imam An-Nasai. Maka urutan-urutan yang diurutkan oleh para ulama ini sebaiknya kita ikuti saja, karena itu sudah berdasarkan ilmu yang memang mereka dalami dalam masalah itu. Baik, hadis ini menunjukkan bahwasanya kain kafan itu diambil dari hartanya mayit itu sendiri. Misalnya saya meninggalkan duit 5.000 rupiah saja, 5.000 rupiah ketika saya mati. Saya nggak punya harta kecuali 5.000 rupiah. Maka dari uang 5.000 rupiah itu kemudian digunakan untuk membeli kain kafan. Kain kafan itu adalah diambil dari min ra'si malil mayyit, dari hartanya mayit itu sendiri. Karena itu di sini Mus'ab bin Umair ketika dia itu wafat dan dia itu sedang memakai baju yang cingkrang, maka baju yang cingkrang ini kemudian digunakan untuk menutup jasadnya, itu tidak bisa mencukupinya. Lah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruh orang lain untuk memberikan baju kepadanya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan supaya ditutupi dengan rumput al-idkhir. Ini pemahaman seperti ini bukan dari saya ya, tapi adalah dari para ulama, yaitu bahwasanya kain kafan diambil dari hartanya mayit. Nah, kalau hartanya itu sedikit, misalnya tadi saya contohkan 5.000, sementara kain kafan itu harganya 6.000 misalnya. Kalau saya beli dengan uang 5.000, maka nggak cukup, kecuali harus dipotong, sehingga tidak bisa menutupi seluruh tubuh saya. Maka yang ditutupi adalah bagian yang paling pentingnya, yaitu kepalanya dulu. Kemudian kakinya yang tidak lebih penting, maka itu diakhirkan dan ditutupi dengan barang yang lainnya. Tapi kalau ada orang yang bersedekah, tidak ada masalah. Ada orang yang bersedekah.
Tapi kalau tidak ada yang bersedekah, maka tidak usah dicarikan. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah mencarikan dari rumput khir, bukan meminta kepada orang-orang yang lain. Jadi jangan meminta, tapi kalau diberikan maka tidak ada masalah. Baik, tidak ada masalah. Ya. Tapi sebenarnya yang paling baik adalah min roksi malil mayyit, dari uangnya mayit itu. Kalau ada yang berinfak tidak ada masalah. Sebagaimana ketika kita hidup, kita diperbolehkan untuk menerima sedekah dari orang lain atau hadiah. Demikian juga ketika sudah mati, tidak ada masalah untuk menerima sedekah atau hadiah. Tapi kita bicara yang paling utama. Paling utama adalah dari harta kita sendiri. Maka di sini dikatakan walam takun lahu illa namirah. Dia tidak memiliki kecuali kain namirah. Jadi yang dimiliki oleh dia itulah yang dipakai, bukan yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Dan kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ra'sahu, kepala, itu adalah lebih mulia daripada kaki. Sehingga ketika orang yang mati tidak bisa mencukupi seluruhnya, maka didahulukan kepalanya dulu daripada kaki. Tapi ini tidak bisa kita terapkan pada orang-orang yang masih hidup, yang ketika dia adalah wanita. Maka wanita tidak boleh mengatakan misalnya yang lebih mulia bagi saya adalah wajah saya, maka saya tutupi pakai cadar, kemudian kakinya tidak ditutupi, yaitu salah. Ini saya sampaikan karena saya pernah ketemu dengan seseorang yang pakai cadar, tapi dia tidak memakai kaos kaki, adalah wanita. Ketika ditegur oleh teman saya, kenapa enggak pakai cadar tapi kakinya dibiarkan terbuka? Maka dia mengatakan kecantikan wanita itu di wajahnya. Kaki itu tidak ada cantiknya. Maka yang saya tutupi adalah wajah saya. Dan ini adalah pemikiran yang salah. Karena kita mengamalkan agama Islam ini sesuai dengan berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dalil-dalil Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan bahwasanya yang wajib untuk ditutupi itu adalah seluruh tubuh wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Maka tidak bisa kita mengandalkan akal kita. Cantik itu di wajah, bukan di kaki. Berarti yang ditutupi adalah wajahnya. Tidak bisa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud, beliau mengatakan, ya Asma, wahai Asma, ini adalah kakaknya Aisyah yang usianya 10 tahun lebih tua daripada Aisyah. Innal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan idza balaghatil mahid, apabila sudah sampai usia haid, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya tidak halal, maksudnya haram, ayyura minha, bahwasanya terlihat dari perempuan itu syai'un, sesuatu apapun juga. Tapi setelah beliau mengatakan itu, kemudian beliau memperkecualikan illa hada wa hada, kecuali ini dan ini. Wa asyara, dan beliau itu berisyarat ila wajhi, kepada wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya hasta seorang wanita ini adalah juga aurat, harus ditutupi sampai pada pergelangan tangannya. Kalau dibuka maka ini berdosa. Dosanya sampai di sini saja. Ininya tidak berdosa. Kalau ditambah lagi lebih berdosa lagi. Jadi semakin dibuka maka semakin berdosa. Demikian juga kakinya. Kalau kakinya dibuka maka berdosa. Lebih diangkat lagi lebih dosa lagi. Lebih naik lagi lebih dosa lagi, dan seterusnya. Tapi kalau wajah dibuka tidak berdosa. Karena ini bukan merupakan kewajiban bagi seorang wanita untuk menutup wajahnya. Yang masih hidup ini saya menjelaskan orang yang masih hidup. Ya. Kalau mayat kan biasanya sudah ditutupi semuanya. Ya nggak boleh ditutupi, nggak boleh dibuka kalau mayat wanita. Harus ditutupi. Wajib hukumnya. Karena di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk laki-laki saja juga ditutupi meskipun dengan kain idkhir. Ini menunjukkan wajib menutupi mayat dengan apa yang ada. Kalau dia punyanya sedikit, ya sudah, tambahi apa yang ada. Sehingga semuanya tertutup. Jangan sampai ketika dikuburkan masih ada yang terbuka, nggak boleh. Ya. Tentang apa? Kalau fadilah secara khusus saya belum pernah mendapatkan sama sekali. Fadilah secara khusus. Yang ada adalah fadilah memandikan mayat. Yang ada adalah fadilah memasangkan kafan mayat. Tapi kalau memberi kafan kepada mayat alias hadiah kafan kepada mayat saya belum pernah mendapatkan hadisnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, kemudian jumhur itu artinya apa? Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya 3 helai bukanlah syarat sahnya kafan, namun hanyalah merupakan mustahab atau disunahkan.
Jadi berarti menunjukkan yang wajib itu pokoknya tertutup seluruh badannya. Satu kafan untuk lebih dari satu orang jika terpaksa. Hadis nomor 61, an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana adalah yajma' mengumpulkan bainar rajulaini antara dua laki-laki wa thalatha dan tiga laki-laki min qatla Uhudin dari orang-orang yang wafat pada perang Uhud fi thawbin wahidin pada satu baju. Tsumma yaqulu, kemudian Nabi bersabda, ayyuhum, siapakah di antara mereka aktsaru akhdan lil Qur'an, yang paling banyak menghafal Al-Qur'an? Fa idza maka apabila usyira diisyaratkan lahu kepada Nabi ila ahadihim, kepada salah satu dari mereka, qaddamahu, beliau itu kemudian mendahulukan dia fillah di dalam memasukkan ke liang lahat. Wa qala, dan beliau bersabda, ana syahidun, saya ini adalah saksi ala haula, atas mereka. Maksudnya saksi bahwasanya mereka itu mati dalam keadaan yang baik, yaitu mati dalam keadaan jihad fisabilillah. Wa amara, dan beliau itu memerintahkan bidafnihim, untuk mengubur mereka fi dimaihim, bersama darah-darah mereka. Jadi darahnya jangan dibersihkan, biarkan saja. Walam yusalli alaihim, Nabi tidak mensolatkan mereka. Kalau mendoakan nggak ada masalah ya, tapi kalau mensolatkan tidak. Walam yughassalu, dan mereka juga tidak dimandikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Bukhari dan Imam 4. Yang dimaksud Imam 4 ini adalah imam-imam yang memiliki kitab-kitab sunan, yaitu Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah. Tapi hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang mengumpulkan antara dua jenazah dalam satu kain kafan. Kemudian juga diperbolehkan mengumpulkannya dalam satu liang lahat. Kalau dalam satu kain kafan, otomatis maksudnya juga dalam satu liang lahat. Boleh juga yang disatukan itu hanya lahatnya saja. Jadi kain kafannya tetap satu-satu, tapi kemudian dimasukkan dalam liang lahat yang satu. Isinya 3 orang, 5 orang, nggak ada masalah. Kalau itu adalah terpaksa. Misalnya ketika ada tsunami di Aceh dulu, yaitu Habib Rizik memberikan fatwa waktu itu, semua rakyat Aceh yang mati di situ kita anggap sebagai muslim, karena kebanyakan mereka adalah muslim. Maka sebelum dikuburkan, disolati dulu. Setelah disolati, kemudian semuanya dimasukkan ke dalam liang lahat. Liang lahatnya satu lubang saja, tapi ditumpukkan di situ beberapa jenazah. Karena kalau kita melubangi satu-satu akan terlalu lelah, karena masih sangat banyak sekali jenazah-jenazah yang tercecer di sana. Maka yajma'u, mengumpulkan ini hukumnya adalah ketika terpaksa saja. Dari mana diketahui bahwasanya ini adalah ketika terpaksa? Karena pada saat itu para sahabat sedang melakukan peperangan. Dan kita tahu sendiri bahwasanya peperangan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang. Tapi bentrok antara manusia dengan manusia, sehingga banyak yang terluka-luka. Dan mereka sangat lelah sekali. Sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini semua jenazah dikuburkan, maka para sahabat mengeluhkan, wahai Rasulullah, kami masih lelah semuanya. Maka akhirnya kemudian beliau menyuruhkan supaya dikumpulkan dalam satu liang lahat. Boleh 2 orang, boleh 3 orang. Kemudian dari hadis ini juga kita bisa ambil banyak pelajaran. Yang pertama, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan akhdan lil Quran, memuliakan orang yang mempunyai hafalan Al-Quran. Dan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini terjadi untuk di dunia maupun ketika sudah mati, ketika masih hidup dan ketika sudah mati. Ketika masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan orang yang hafalan Al-Quran banyak untuk maju menjadi imam. Ketika masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan orang yang punya banyak hafalan Al-Quran untuk menjadi pemimpin dalam safar, dalam peperangan, dan yang lain-lainnya. Ketika masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhkan orang yang mempunyai banyak hafalan Al-Quran untuk menikah dengan mahar menghafal Al-Quran atau mengajarkan hafalan Al-Quran kepada istrinya. Ya, maka hafalan Al-Quran ini memiliki sebuah kemuliaan khusus di mata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nanti di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kemuliaan juga. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih bahwa orang yang mempunyai hafalan Al-Quran yang sangat banyak, maka dia mendapatkan taj, mendapatkan sebuah mahkota khusus. Ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, hadisnya dhaif. Tapi diriwayatkan juga oleh Imam Baihaqi lagi, hadisnya palsu. Tapi ada juga yang hadis yang sahihnya. Yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah. Al-Quran
akan datang pada hari kiamat. Fayaqul, lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, hallihi, berilah pakaian kepada orang yang hafal Quran. Fayulbas, lalu dia itu diberi pakaian tajal karamah, mahkota kemuliaan. Tsumma yaqulu ya Rabbi, wahai Allah, zidhu, tambahi lagi. Fayulbasu hullatal karamah, lalu dia itu diberi pakaian panjang yang kemuliaan. Jadi hullah itu adalah pakaian yang panjang, atasnya satu, bawahnya satu. Tsumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan kemudian Al-Quran mengatakan ya Rabbi, wahai Allah, irdu anhu, ridhoilah dia. Fayardu anhu, lalu Allah pun meridhai dia. Fayaqulu, Allah mengatakan iqra, bacalah Al-Quran, warqa, dan naiklah, yaitu naik kepada tingkatan-tingkatan jannah. Wa yuzadu bi kulli ayatin hasanah, dan ditambahi satu kebaikan untuk setiap satu ayatnya. Jadi semakin banyak hafalan kita, maka akan semakin tinggi dan semakin banyak kebaikan-kebaikan kita yang ada di akhirat kelak, insyaallah ta'ala. Akan tapi tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai sahibul Quran kecuali orang yang menghafalkan Al-Quran juga mengamalkan isinya. Tapi kalau hafal saja tapi tidak mengetahui isinya, maka ini adalah tingkatan yang rendah. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung kita untuk mempelajari isi dan makna dari Al-Quran itu. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwasanya yang termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah kuburan itu adalah menggunakan al-lahdu. Liang lahat yaitu liang yang menjorok ke arah barat untuk kita orang Indonesia. Adapun yang menjorok ke arah bawah yaitu di bagian tengahnya, ini namanya adalah asyakku. Dan asyakku ini para ulama bersepakat bahwa hukumnya tidak haram, tapi hukumnya adalah makruh saja, dibenci. Meskipun dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-lahdu lana, liang lahat itu untuk kami. Kami maksudnya adalah siapa? Umat Islam. Wasyikku, sementara syikun yaitu lubang di bagian tengah itu adalah li ghairina, untuk selain kami. Maksudnya siapa? Untuk non-muslim. Meskipun lafal hadisnya seperti ini dan hadis ini derajatnya dhaif menurut Asy-Syaikh Al-Albani, tapi sahih menurut ulama yang lain, maka asyikku ini hukumnya dikatakan oleh para ulama tidak sampai kepada haram, tapi hanya makruh saja. Kenapa dikatakan makruh padahal Nabi mengatakan asyikku itu untuk non-muslim? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata membiarkan orang mengamalkan atau membuat asyikku. Jadi di masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua tukang kuburan. Tukang kuburan yang pertama biasanya membuat lahat. Tukang kuburan yang kedua biasanya membuat asyikku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan dua tukang kuburan ini, dibiarkan beramal sesuai dengan aktivitasnya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat saling musyawarah di antara mereka. Kita akan membuat liang lahat atau membuat liang syik untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka bersepakat, silahkan ditunggu orang yang pertama kali datang. Siapa yang bakal pertama kali datang, maka itu yang kita pakai. Kalau dia itu tukang lahat, ya kita berarti bikin lahat. Kalau dia tukang syik, maka kita membuat syik. Ternyata yang pertama kali adalah tukang lahat yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka berarti akhirnya liang lahat itulah yang digunakan untuk kuburan Nabi SAW. Nah, para ulama mengatakan karena dua-duanya sama-sama boleh, maka kaidah yang pertama adalah lebih utama al-lahdu daripada asyikku. Ini adalah kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, diperbolehkan menggunakan asyikku dan hukumnya adalah tidak makruh apabila memang tanahnya mengharuskan seperti itu. Jadi mungkin tanahnya itu mudah untuk untuk rontok gitu ya, jatuh. Sehingga kalau kita bikin liang lahat rusak lagi, kita bikin liang lahat rusak lagi. Maka sebaiknya kita membuat syikku saja ya, dan itu tidak makruh lagi. Maka hukum makruhnya sudah hilang sesuai dengan kondisi tanah itu. Kemudian pelajaran berikutnya lam yusalli alaihim, bahwasanya orang yang mati syahid itu tidak disolatkan. Akan tapi ternyata di sana ada juga hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensolatkan orang-orang yang mati syahid. Sehingga Syekh Albani berkesimpulan bahwa orang yang mati syahid itu boleh silahkan, mau disolatkan silahkan, mau tidak disolatkan juga dipersilahkan, karena sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau Imam Syaukani mengatakan bahwasanya hadis-hadis tentang mensolatkan itu kalah sahihnya daripada hadis-hadis yang tidak mensolatkan. Sehingga kalau Imam Syaukani tidak mengatakan seperti itu, tapi beliau mengatakan lebih baik tidak usah disolatkan
karena hadis-hadisnya lebih kuat dan lebih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa tidak disolatkan? Para ulama mengatakan karena mereka itu sudah tidak perlu ditanyai lagi oleh malaikat mungkar nakir. Sudah nggak perlu syafaat lagi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih mengatakan, kafa, sudah cukup, bibariqatis suyufi, kilatan-kilatan pedang, ala roksihi, di atas kepalanya, maksudnya pedangnya musuh, fitnatan, sebagai ujian. Artinya kalau seseorang itu berani menghadapi orang-orang kafir, berani menghadapi pedang-pedang mereka, berarti keimanannya itu sudah teruji. Sehingga ketika dimasukkan dalam kuburan, tidak perlu diuji yang kedua kalinya lagi. Tidak perlu didatangkan mungkar nakir. Tapi kalau kita masih perlu didatangkan mungkar nakir, kita akan diuji. Man rabbuka? Kalau bisa menjawab, man nabiyuka? Kalau bisa menjawab, madinuka? Pertanyaannya 3 saja. Tapi tidak semua orang bisa menjawabnya. Meskipun dia itu beragama Islam di dunia, tapi kalau tidak mengamalkan Islam, maka tidak mungkin bisa menjawabnya. Kemudian yang perlu diketahui bahwasanya yang tidak disolatkan ini adalah orang-orang yang mati syahidnya adalah di dalam jihad fisabilillah saja. Tapi kalau mati syahidnya tidak karena jihad fisabilillah, maka itu tetap disolatkan. Misalnya ada peperangan, umat Islam ikut perang. Kemudian setelah perang selesai, kemudian pulang ke rumah. Nah, ada yang masih sakit-sakitan gara-gara perang itu, sakit parah. Kemudian setelah itu dirawat, kemudian dia mati. Nah, ini kan matinya bukan karena jihad, tapi karena sakit, bukan karena jihadnya, tapi karena sakitnya. Maka ini tetap disolatkan dan tetap dimandikan. Maka hukumnya khusus untuk orang-orang yang mati pada medan perang saja, yaitu yang dibantai oleh musuh-musuh Islam. Kemudian yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu tidak dimandikan, karena darahnya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Jadi ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu masih darahnya itu nempel pada tubuhnya. Hanya perbedaannya, kalau darah di dunia itu baunya amis, maka nanti di akhirat itu baunya wangi. Dan baunya adalah dan warnanya adalah warna yang sangat kuat sekali. Kalau mungkin ketika hidup di dunia warnanya biasa saja, agak pudar. Tapi nanti ketika di hari kiamat sudah dibangkitkan, maka warnanya sangat jelas sehingga orang-orang yang melihat sudah tahu semuanya ini adalah darah jihad fisabilillah. Dan wanginya adalah semerbak, itu adalah demi untuk memuliakan mereka di hadapan para makhluk-makhluk yang ada pada hari kiamat. Wallahu taala a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana orang-orang yang mati syahid fisabilillah. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan untuk diadani.